Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kalimosodo Software Tutorial. Di video kali ini kita akan melanjutkan, yaitu cara membuat aplikasi pencucian kendaraan. Untuk video bagian kedua ini atau part kedua ini, setelah di part 1 kita membahas tentang alur programnya, sekarang kita akan membahas perencanaan kebutuhan form dan database-nya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama tentu saja adalah form menu utama. Di form menu utama yaitu berisi tentang menu awal yang digunakan sebagai komunikasi antara user dan aplikasi. Di form menu utama inilah nanti kita akan melakukan kegiatan administrasi di aplikasi pencucian kendaraan. Di form menu utama akan berisi menu-menu yang akan kita gunakan. Biasanya itu terdiri dari 3 menu, yaitu ada menu data master yang berisi inputan data master yang akan kita kelola. Kemudian yaitu menu transaksi, yang ketiga yaitu menu report atau menu yang berisi tentang laporan-laporan, dan biasanya ditambah dengan menu tambahan, yaitu bisa berupa menu perlengkapan atau menu utility yang berisi nanti terserah nanti kita isi apa di menu lain-lainnya. Oke, kita langsung saja. Setelah kita membuat sebuah form menu utama ini nanti yang pertama terdiri dari menu data master. Di dalam menu data master itu akan berisi form-form yang digunakan untuk menginput data master. Jadi data master di aplikasi pencucian kendaraan itu apa saja? Yang pertama tentu saja adalah data kendaraan pelanggan. Form menu data kendaraan pelanggan ini nanti yaitu form untuk menginput data kendaraan pelanggan yang berisi mulai dari nomor polisi kendaraan, pemilik kendaraan, alamat kendaraan, jenis kendaraan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah data golongan kendaraan. Apa sih data golongan kendaraan ini? Yaitu nanti formnya adalah untuk menginput golongan kendaraan. Jadi misalnya golongan A itu adalah sepeda motor, golongan B adalah kendaraan kecil seperti jeep, sedan, dan lain-lain. Untuk golongan C misalnya nanti truk, golongan D itu bus, dan lain-lain. Kemudian form harga layanan. Jadi dengan adanya form harga layanan ini kita nanti bisa menambah kalau ada layanan tambahan. Misalnya untuk pertama kita menginput yaitu layanannya itu misalnya hanya pencucian kendaraan. Kemudian kita bisa menambah spare ban atau pembersihan interior kendaraan. Kemudian yang keempat yaitu form karyawan. Yaitu form karyawan ini nanti untuk menginput data-data karyawan. Selanjutnya yaitu admin, yaitu form admin ini nanti untuk menginput user atau pemakai dan passwordnya. Kemudian yaitu form barang nanti digunakan untuk menginput barang-barang yang dipakai dalam pencucian kendaraan. Tadi misalnya itu sabun, sikat, semprotan, dan lain-lain. Data kendaraan ini, pelanggan ini nanti akan kita simpan di dalam tabel, yaitu tabel kendaraan pelanggan. Jadi kebutuhan form data kendaraan pelanggan nanti akan disimpan dalam database. Nama tabelnya yaitu nanti kendaraan pelanggan. Kemudian data golongan kendaraan ini nanti akan disimpan dalam tabel golongan kendaraan. Begitu juga dengan data harga layanan akan disimpan dalam tabel harga. Karyawan akan disimpan dalam tabel karyawan.
admin akan disimpan dalam tabel admin, kemudian barang akan disimpan dalam tabel barang. Kemudian menu yang kedua biasanya adalah menu transaksi, yaitu menu-menu yang digunakan untuk sebuah proses transaksi. Di aplikasi pencucian kendaraan ini, transaksi apa saja yang ada? Yang pertama tentu saja adalah pendaftaran. Proses pendaftaran ini nanti admin akan digunakan untuk menginput data kendaraannya, golongan kendaraan, harga layanan, dan karyawan yang akan mengerjakan. Kemudian yaitu menu pembayaran. Di dalam menu transaksi ini nanti ada submenu yaitu pendaftaran, kemudian pembayaran, yang digunakan untuk proses pembayaran dari proses transaksi pendaftaran yang sudah dilakukan. Jika sudah mendaftar layanan, jika sudah mendaftar layanan yang dilakukan, nanti pemilik kendaraan akan melakukan proses pembayaran. Kemudian yang ketiga yaitu transaksi pembelian barang. Pembelian barang ini yang dimaksud adalah membeli alat-alat yang digunakan untuk pencucian kendaraan ya. Jadi misalnya yaitu pembelian sabun, semprotan, lap, kanebo, dan lain-lain. Kemudian form yang dibutuhkan untuk menu transaksi ini yaitu pemakaian barang. Jadi barang yang dipakai nanti akan kita input atau ada administrasinya ya. Jadi barang sabun ini sehari yang habis apa saja, semprotan apa saja yang habis, kemudian kanebo itu akan diinput dalam administrasi pemakaian barang. Kemudian operasional ini nanti untuk menginput proses operasional, misalnya saja untuk pembelian listrik, kemudian pembelian air, kemudian gaji karyawan, dan lain-lain. Pendaftaran nanti akan disimpan dalam tabel, yaitu tabel pendaftaran. Pembayaran akan disimpan dalam tabel pembayaran. Pembelian barang akan disimpan dalam tabel pembelian. Pemakaian barang akan disimpan dalam tabel pemakaian. Operasional akan disimpan dalam tabel operasional. Selanjutnya yaitu di menu laporan-laporan ini nanti ini menyesuaikan dengan keinginan pemiliknya ya. Jadi misalnya saja atau biasanya yaitu untuk penjualan kendaraan, laporannya biasanya ada laporan data pelanggan. Kalau di menu transaksi dan data master ini, karena prosesnya adalah menyimpan data, dia akan menyimpan di tabel. Tapi kalau laporan ini sifatnya adalah menampilkan atau mengambil data dari tabel. Makanya ini tandanya adalah tanda panahnya kebalik, karena laporan itu mengambil data. Kalau yang menu di data master ini dan di transaksi ini adalah prosesnya adalah menyimpan, makanya tanda panahnya adalah ke kanan. Kalau laporan data pelanggan ini adalah mengambil data. Jadi laporan data pelanggan ini yaitu mengambil data dari tabel pelanggan. Kemudian laporan jenis layanan mengambil data dari tabel layanan. Kemudian laporan pendapatan mengambil data dari tabel pembayaran. Jadi laporan pendapatan ini mengambil data dari tabel pembayaran. Kenapa kok mengambil dari tabel pembayaran? Ya karena di proses pembayaran itulah nanti akan disimpan jumlah pembayarannya. Jadi di situ nanti akan dijumlah menjadi laporan pendapatan. Kemudian laporan pemakaian barang nanti mengambil dari tabel pemakaian. Laporan operasional mengambil dari tabel operasional. Kemudian yang keenam laporan dan lain-lain ini nanti tergantung
kebutuhannya ya. Jadi misalnya saja nanti ada tambahan laporan barang, laporan karyawan, laporan admin, dan lain-lain. Kemudian menu lain-lain atau utility atau perlengkapan nanti tergantung nanti teman-teman mengisi apa saja, tapi biasanya yaitu backup database, kemudian restore database, kemudian ganti password ya. Jadi untuk mengganti password itu nanti ada di menu lain-lain atau di menu perlengkapan. Ganti password ini nanti akan mengupdate, yaitu update tabel dari admin, karena passwordnya di tabel admin akan dirubah atau diupdate, kemudian dan lain-lain. Dan jangan lupa kita juga akan membuat sebuah form login ya, untuk login ini untuk masuk ke dalam form menu utama. Jadi ini adalah penjelasan sederhana perencanaan kebutuhan form dan database-nya, agar kita nanti bisa membuat menu utama dari kebutuhan formnya ini, dan kita bisa membuat database dari kebutuhan tabel-tabelnya. Di video selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara membuat menu utama untuk aplikasi pencucian kendaraan ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.